Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas hari yang baru ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mempelajari firman-Mu Tuhan. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu agar berkata-kata sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapak. Dan jadikanlah aku saluran hayat-Mu yang mengalir, meluber sampai kepada pendengar firman ini. Dan Roh Kudus biarlah bekerja untuk mengubah kehidupan mereka, memberikan mereka hikmat dan pengertian akan firman-Mu, dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kali ini kita akan belajar tentang rapture atau pengangkatan. Hari Tuhan pasti terjadi, yaitu kematian dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua turun di awan. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapankah peristiwa itu akan terjadi. Saudara-saudara, kematian dapat terjadi setiap saat. Tidak harus karena sakit, juga tidak harus karena sudah tua. Karena bayi dalam kandungan dan bayi yang baru dilahirkan juga dapat meninggal. Demikian juga kematian mendadak karena kecelakaan, serangan jantung, dibunuh, kebakaran, dan sebagainya. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sudah ada di dalam Alkitab, yaitu turun di awan dalam Matius 24 ayat 30, seperti pencuri dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, dan seperti kilat menyambar dalam Matius 24 ayat 27. Kedatangannya yang kedua yang tidak dapat diduga, karena bagaikan pencuri yang akan datang jika pemilik rumah sudah tidur dan tidak berjaga-jaga. Tidak menyangka bahwa rumahnya akan disatroni pencuri mendadak dan begitu cepat bagaikan kilat yang menyambar. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat berkata bahwa Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga dalam Kisah 1 ayat 9. Nah, saudara-saudara, tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua sudah jelas dan sudah ada. Apakah itu? Ada 4 peristiwa besar yang akan terjadi, yaitu dalam Matius 24 ayat 7 dan 8. 1. Konflik bangsa-bangsa. 2. Bencana kelaparan. 3. Wabah penyakit. 4. Gempa bumi di mana-mana. Yang pertama, konflik bangsa-bangsa. Dalam Lukas 12 ayat 55 adalah nubuatan tentang pergerakan bangsa-bangsa dengan adanya revolusi di negara-negara Timur Tengah. Tahun 2010, revolusi nasional di Tunisia yang dimulai dari protes yang menumbangkan Presiden Ben Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun. Keberhasilan menumbangkan rezim ini memberi inspirasi yang memicu kebangkitan di negara-negara Arab lainnya. Revolusi merebak hampir di semua negara-negara Arab yang kemudian disebut sebagai kebangkitan bangsa-bangsa Arab atau Arab Spring. 6 negara lainnya ikut terguling dalam revolusi bangsa-bangsa Arab tersebut. Di antaranya adalah di Mesir, Hosni Mubarak yang sudah 30 tahun berkuasa. Kemudian juga Muammar Gaddafi dari Libya yang disanjung-sanjung sebagai Raja Afrika. Peristiwa Arab Spring adalah peristiwa profetik sebagai penggenapan dari tanda-tanda akhir zaman yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 19 ayat 2. Begitu juga dengan Libya, di mana Eropa atau Raja Negeri Utara pada pertengahan 2011 mengirim kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat tempurnya untuk membantu pemberontakan menumbangkan rezim militer Gaddafi atau Raja Negeri Selatan. Semuanya ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel dalam Daniel 11 ayat 40-43 yang tepat menyebutkan Raja Utara menyerbu Raja Selatan. Dengan kapal-kapal disebutkan juga negeri Mesir dan Libya.
Konflik yang terjadi di negara-negara Arab sejak tahun 2011 awal hingga saat ini masih berlanjut, baik di Mesir maupun Libya, Suriah, Irak, dan yang terakhir Afghanistan. Munculnya fenomena kekejaman ISIS yang mengklaim diri sebagai perwujudan khalifah yang dinubuatkan muncul di akhir zaman merupakan tanda-tanda yang sangat jelas akan akhir zaman. 2. Bencana kelaparan. Bahaya kelaparan terutama dialami oleh negara-negara di Afrika. Dalam Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak atau segenggam tangan gandum berharga sedinar. 3 cupak jelai, yaitu sejenis padi-padian, harganya juga sedinar. Sedinar adalah upah pekerja sehari waktu itu. Jadi bekerja seharian cuma mendapatkan gandum secupak atau 3 cupak jelai. Data laporan PBB 12 Juli tahun 2020 termasuk FAO, WFP, WHO, ada 70 juta jiwa mati kelaparan, 768 juta kekurangan gizi yang setara dengan 10% dari populasi dunia. Terjadi peningkatan sekitar 118 juta jiwa dibandingkan tahun 2019. Selama pandemi, 10.000 anak meninggal setiap bulan karena kelaparan. Kelaparan global melonjak 40% akibat kenaikan harga pangan, seperti jutaan warga Myanmar yang juga terancam kelaparan. Kelaparan di Amerika Tengah meningkat 4 kali lipat dan sebagainya. 41 juta orang yang berisiko mati karena kelaparan sangat kontras dengan gabungan kekayaan bersih miliarder dunia yang mencapai 76,7 triliun per hari. Jumlah yang sama dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa mereka yang kelaparan di seluruh dunia. 3. Wabah penyakit. Yang terakhir ini adalah pandemi COVID yang bermutasi dari COVID-19 menjadi virus Delta, dan terakhir ini adalah Omicron. COVID ini menyebabkan banyak manusia menangis, sadar, dan minta ampun di pinggir jalan, seperti yang terjadi di Spanyol, Italia, Brasil, dan sebagainya. COVID yang membuat cara ibadah yang berubah dari tatap muka menjadi ibadah online, bahkan perkembangan terakhir ibadah metaverse atau virtual reality church. 4. Gempa bumi. 26 Desember 2004 tsunami Aceh, 11 Maret 2011 gempa 9 skala Richter di Tohoku, Jepang tsunami, yaitu gelombang ombak setinggi 40 meter. 11 April 2012 di Sumatera yang getarannya sampai ke seluruh dunia dan sebagainya, seperti nubuatan dalam Haggai 2 ayat 6. Karena itu saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan? Di dalam Matius 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, yang dapat kita lakukan adalah berjaga-jaga, seperti 5 gadis bijaksana yang membawa minyak cadangan. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang seperti pencuri yang datang ketika penghuni rumah sedang tidur, dan ketika kita sedang lengah. Kedatangannya yang seperti kilat menyambar yang hanya dalam hitungan detik saja. Berjaga-jagalah di sini artinya hidup dalam kebenaran dan kekudusan, meninggalkan kehidupan lama dalam kedagingan dan keduniawian, menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudara, apakah kita sudah siap? Are you ready? Nah, nantikan ulasan selanjutnya tentang siapakah yang akan ikut terangkat ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dan apa saja yang harus dialami oleh mereka yang tertinggal di dunia. Amin. Karena itu saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan? Di dalam Matius 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, yang dapat kita lakukan adalah berjaga-jaga,
seperti 5 gadis bijaksana yang membawa minyak cadangan. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang seperti pencuri yang datang ketika penghuni rumah sedang tidur dan ketika kita sedang lengah. Kedatangannya yang seperti kilat menyambar yang hanya dalam hitungan detik saja. Berjaga-jagalah di sini, artinya hidup dalam kebenaran dan kekudusan, meninggalkan kehidupan lama dalam kedagingan dan keduniawian, menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara-saudara, apakah kita sudah siap? Are you ready? Nah, nantikan ulasan selanjutnya tentang siapakah yang akan ikut terangkat ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, dan apa saja yang harus dialami oleh mereka yang tertinggal di dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kedatangan-Mu ataupun kematian yang tidak dapat kami ketahui pasti terjadi Tuhan. Tuhan, biarkan kami bertobat setelah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, meninggalkan kehidupan kami yang lama dan memperbaharui dengan kehidupan yang baru, menjadi ciptaan baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit Tuhan. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang sedang dalam kesulitan menghadapi masalah-masalah Tuhan, Engkau berjanji akan memberikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan, karena Engkau adalah Allah yang adil dan setia ya Tuhan, sehingga mereka bisa terbebas dari segala masalah-masalah yang ada. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan, Engkau pimpin Presiden Jokowi dan kabinet-kabinet yang ada, supaya mereka bekerja dengan segenap hati, dengan penuh kejujuran untuk memakmurkan negara ini ya Tuhan. Dan bagi mereka-mereka yang melawan pemerintah ya Tuhan, kiranya Kau sadarkan mereka bahwa Jokowi adalah pilihan-Mu ya Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu-gugat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pimpin kami, hidup kami selanjutnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.